wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Program Studi Pendidikan Matematika UIN Sunan Ampel Surabaya semester 3. Di sini kami akan memaparkan produk hasil perkuliahan aplikasi komputer yang berjudul Efektivitas Pembelajaran Statistika dengan memanfaatkan aplikasi komputer pada jenjang sekolah menengah. Di video kali ini akan ada 3 tahapan. Yang pertama, proses pembuatan media pembelajaran. Yang kedua, praktek mengajar dan wawancara. Yang ketiga, pengambilan kesimpulan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Ingrid Amalia Putri, yang kedua ada Umina Nurus Alif, yang ketiga ada Muhammad Aditya Solihut Tayyibin, yang keempat ada LH Aliuddin, dan saya sendiri Rusdina Sabila Salamah. Baik, selanjutnya langsung saja akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan Google Slide beserta Canva. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan Canva. Nah, pada kali ini saya akan menggunakan Canva untuk mencari template PPT. Nah, banyak sekali template PPT yang tersedia di berbagai aplikasi, contohnya pada Slide SGO, Canva, dan lain-lain. Nah, kali ini saya akan menggunakan Canva. Yang pertama, saya akan mencari template PPT dengan cara yang pertama itu pilih presentasi 16.9. Kemudian cari tema atau template yang diinginkan. Nah, pada kali ini saya ingin menggunakan tema retro. Kenapa saya ingin menggunakan tema retro? Karena mungkin di tema retro tersendiri ada berbagai animasi yang menarik sehingga memudahkan siswa untuk memahami materi dan tidak bosan dengan materi yang akan diajarkan. Pilih template PPT yang diinginkan, kemudian klik terapkan ke semua halaman. Setelah diklik terapkan ke semua halaman, pilih bagikan, dan pilih lainnya. Untuk mengunduh template tersebut dalam bentuk PowerPoint, maka pilih Microsoft PowerPoint. Kemudian unduh template tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara untuk mengimport PPT ke dalam Google Sheets. Yang pertama, pilih desain kosong. Kemudian pilih tema dan pilih import tema. Dan upload PPT tadi yang telah diunduh pada Canva. Dan klik import tema. Kemudian kita back. Nah, ini adalah template tadi yang sudah diunduh pada Canva. Kemudian ada beberapa yang sudah saya tambahkan teks dan isinya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara untuk mengoperasikan Google Slide. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara untuk menambahkan teks. Agar template tetap sama, maka klik kanan dan pilih duplikat slide. Kemudian ganti teks yang sudah diduplikat tadi dengan teks yang diinginkan. Misal median ini diganti dengan rata. Rata adalah angka yang mewakili sekumpulan data. Jika mungkin ukuran ini kebesaran, maka kita bisa mengecilkan dengan menyesuaikan pada kolom kotak tersebut.
Kemudian saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara untuk menambahkan gambar dari file. Yang pertama, pilih ikon gambar. Ini, kemudian pilih upload dari komputer. Dan pilih gambar. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang bagaimana cara untuk memotong gambar. Klik ikon crop ini, kemudian kita sesuaikan ukuran gambar yang diinginkan, yang ingin dipotong. Kemudian saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara untuk menambahkan shape pada gambar. Pilih icon shape ini yaitu bentuk, kemudian klik dan pilih bentuk yang diinginkan. Misal saya ingin menambahkan bentuk shape ini, maka sesuaikan shape tersebut dengan ukuran yang diinginkan. Pilih warna. Jika shape ini masih menutupi gambar, maka klik kanan dan pilih urutan, kemudian mundurkan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara untuk menambahkan gambar dari internet. Pilih icon gambar ini, kemudian klik telusuri internet, dan search gambar yang ingin dicari. Misal saya ingin mencari gambar tabel, maka ketik tabel pada kolom search tersebut, kemudian klik enter. Dan pilih gambar yang diinginkan pada tabel tersebut. Misal saya ingin memilih gambar ini. Kemudian sesuaikan ukuran gambar tabel tersebut. Baik, sekian dari penjelasan saya. Untuk selanjutnya saya akan dijelaskan oleh rekan saya tentang bagaimana cara untuk menggunakan EasyGIF. Ya, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan EasyGIF. Yang pertama kita buka terlebih dahulu pada Google Search. Nah, di sini nanti kita akan mengetikkan yaitu easygif.com. Nah, setelah kita mengetikkan easygif.com, di sini nanti kita akan diantarkan langsung pada bagian halaman depan dari EasyGIF. Nah, sebelum saya menjelaskan, di sini nanti pada penggunaan EasyGIF saya akan menjelaskan dua cara, yaitu yang pertama dengan cara mengupload gambar, yaitu pada bagian GIFmaker. Kemudian yang satunya nanti yaitu kita akan mengupload dengan video. Nah, yang pertama yaitu di GIFmaker. Di sini kita akan mengupload gambar yang nantinya bisa kita pilih ada berapa gambar yang akan kita upload di sini. Nah, di sini seperti contohnya yaitu ini. Kita bisa mengupload beberapa gambar yang kita inginkan. Nah, apabila kita menginginkan hasil yang maksimal, di sini kita bisa menambahkan gambar sebanyak mungkin agar transisinya itu terlihat sangat detail. Setelah kita klik, kemudian kita open, kemudian kita upload, tinggal kita tunggu. Nah, di sini sudah terlihat mengenai gambar yang telah kita upload tadi. Nah, di sini tentang gambar yang kita upload tadi bisa kita lihat ada delay-nya per gambar. Ini bisa kita ubah satu persatu dari setiap gambar, misalkan menjadi 10,
untuk gambar pertama, atau ini yang gambar selanjutnya 30, kemudian gambar yang selanjutnya itu menjadi 50, gambar selanjutnya dibuat 60, selanjutnya kita buat 70, kemudian selanjutnya kita buat 50. Jadi kita buat berbeda-beda dari setiap gambarnya. Kalau sudah, kita bisa menerapkan GIF-nya. Kita akan bisa melihat bagaimana hasilnya akan didapatkan. Ya, seperti ini. Di sini bisa kita lihat beberapa perbedaan dari gambar yang kita terapkan tadi. Nah, ini bisa dilakukan dengan berbagai cara untuk pengubahan urutan waktu pada penguploadan dengan gambar. Nah, di sini kan tadi saya menjelaskan tentang pengubahan delay yang bisa dilakukan pada setiap gambarnya. Atau jika ingin lebih mudah, kita bisa mengubah secara keseluruhan. Jadi kita bisa mengatur secara rata untuk delay-nya. Misalkan kita buat 100, kemudian kita terapkan. Jadi di sini intinya penggunaan dari EasyGIF sesuai delay yang kita perlukan, kita bisa mengatur entah itu pada setiap gambar atau kita terapkan pada semua gambar dengan satu delay yang sama. Nah, kalau seperti ini bisa dilihat bahwa hasilnya itu akan berurutan dengan delay yang sama, yaitu 100. Setelah dirasa gambar atau GIF yang diperoleh itu sudah benar, kita bisa mendownload pada bagian ini. Setelah selesai, bisa kita cek pada bagian download. Nah, ini tadi yang barusan kita download. Nah, seperti ini. Bisa dilihat hasilnya seperti ini. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, saya akan mencontohkan tentang bagaimana kalau kita akan mengupload dengan video. Langkahnya hampir sama. Mungkin saya contohkan dari awal juga. Kita pertama membuka Google Search, kemudian kita klik, kita ketikkan EasyGIF, easygif.com. Jadi karena ini aplikasinya merupakan bukan aplikasi yang di-download, melainkan harus membuka di web Google Search. Jadi kita bisa menggunakan ini tanpa mendownload. Seperti tadi, setelah kita ketikkan EasyGIF, kemudian kita klik EasyGIF, klik cari, maka akan diantarkan pada halaman depan EasyGIF. Nah, selanjutnya kita akan membuat GIF yang berasal dari video. Nah, di sini perbedaannya dari cara yang pertama tadi, yaitu dengan gambar. Di sini kita akan klik video to GIF. Kemudian kita akan memilih video mana yang akan kita upload. Di sini akan saya cari beberapa contoh video saya dahulu.
Nah, ini misalkan. Kemudian apabila sudah dipilih, kemudian kita upload video. Nah, bisa dilihat di sini video yang telah kita upload. Di sini kita bisa cek dahulu untuk videonya bagaimanakah hasilnya. Nah, ini masih berupa video, kemudian kita convert to GIF terlebih dahulu untuk mengecek hasilnya apabila dijadikan menjadi GIF. Nah, di sini sudah terlihat untuk GIF yang telah dihasilkan. Nah, ini bedanya dengan pada bagian gambar menjadi GIF tadi, itu di sini kita akan mengubah kecepatannya, yaitu kita hanya bisa fokus pada satu video. Berbeda dengan tadi, kalau pada gambar, kita akan mengubah delay waktu yang diperlukan, itu bisa kita delay secara bersamaan setiap gambar atau per gambar kita bedakan sendiri. Nah, di sini untuk kecepatannya 150. Kita bisa sesuaikan bagaimana kecepatan yang akan diperlukan. Misalkan kita ubah menjadi 200, nanti akan terlihat untuk hasil yang berbeda. Change speed outputnya. Nah, seperti ini. Kemudian apabila sudah dirasa sudah tepat, kita akan mendownload hasil. Hampir sama seperti tadi, setelah kita tunggu dan sudah ada downloadannya, kita bisa cek pada bagian downloadan di sini. Sudah masuk, ya ini. Nah, ini hasilnya bisa dilihat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menyusun materi serta menyusun soal yang akan diinput kepada aplikasi Google Doc. Nah, yang pertama, sebelum itu kita harus menyiapkan sumber-sumber materi, bisa kita ambil dari buku atau internet atau dari sumber-sumber lain sesuai kurikulum yang ada. Setelah itu, setelah kita menyiapkan materinya, kita masuk kepada aplikasinya terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat di pojok kanan atas. Nah, ada Google Doc. Langsung kita pilih untuk blank atau kertas kosong. Nah, di sini bisa kita ketik materinya, misal materi tentang pengelolaan materi statistika. Nah, nanti materinya bisa kita susun di lembar kerja ini. Selain itu, selain pada materi, nantinya kita juga akan belajar untuk menyusun soal dari materi terkait. Karena materi kita tentang statistika, pengelolaan data, jadi nanti untuk soalnya ya sekitaran
mencari rata-rata, mencari nilai tengah atau median, atau mencari nilai yang paling banyak muncul, atau yang biasa kita sebut dengan modus. Nah, di sini kita langsung mempraktekkan. Saya sudah mempersiapkan file materi yang sudah kami susun. Nah, nanti jadinya seperti ini. Di dalam Google Document ini kami sertakan animasi-animasi yang menarik untuk menambah agar meningkatkan minat siswa untuk membacanya. Nah, dari materi ini bisa kita susun nantinya menyusun soal mengenai yang pertama di sini ada rata-rata, terus ada nilai tengah atau median, atau modus atau nilai yang sering muncul pada data. Nah, di dalam sini kami sertakan juga diagram-diagram yang menarik, seperti ada diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis. Rumus-rumusnya kami masukkan ke dalam materi ini. Nah, setelah itu, setelah kita masukkan materi ini, kita susun soal. Soalnya seperti gambar di bawah ini. Oke, untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan Mote. Mote ini kegunaannya untuk merekam suatu rekaman, kemudian rekamannya bisa diinput ke dalam suatu teks. Nah, sehingga pembelajaran yang kita berikan, media pembelajaran yang kita berikan kepada siswa terlihat tidak membosankan dan lebih kreatif. Oke, sebelum kita masuk ke halaman Mote ini, sebelumnya pastikan kalian sudah mendownload ekstensi Mote di Google terlebih dahulu. Kemudian login menggunakan akun email kalian. Nah, karena Mote ini berbayar, kita bisa pilih free trial-nya yang berlaku sekitar 1 bulan. Nah, ini. Kalau misalkan mau masih berlanjut, ya bisa dipilih. Di sini ada sesuai harganya masing-masing. Kemudian setelah kalian login akan tampil halaman awal tampilan Mote itu seperti ini. Kemudian, nah untuk merekod rekamannya bisa kita klik record di sini. Nah, ini ada pengaturan untuk bahasa yang akan kita gunakan ketika merekam. Nah, di sini saya akan menggunakan bahasa Indonesia. Setelah itu untuk mencoba merekamnya itu di sini. Klik record. Kita coba ya. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang statistika. Ada 3 untuk perhitungan statistika, yaitu rata-rata atau mean, median, dan modus. Nah, setelah kita merekam, itu bisa kita coba di sini. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang statistika. Ada 3 untuk perhitungan statistika, yaitu rata-rata atau mean, median, dan modus. Nah, kemudian ini kan untuk apa yang kita katakan gitu tadi ya. Nah, bisa dihapus. Kalau apabila tidak diperlukan itu bisa dihapus saja. Untuk save-nya di sini. Nah, ini kita namai untuk file rekamannya apa? Kita save. Kita tunggu. Nah, kemudian kalau sudah, kita kembali ke My Activity. Nah, kita cek apakah sudah masuk lah ini. Ini kan rekaman yang sudah kita coba tadi. Kita coba play. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang statistika. Nah, kemudian selanjutnya untuk cara menginput
record yang sudah rekaman yang sudah kita buat ke dalam media pembelajaran. Nah, di sini media pembelajaran yang saya gunakan yaitu Google Doc. Nah, setelah itu di sini kembali ke Mote, di sini ada beberapa rekaman yang sudah saya siapkan untuk saya input ke dalam media pembelajarannya. Sebelum kita input rekamannya, pertama atur dulu availability-nya di sini. Kita bikin yang public ya, supaya orang lain juga bisa memutar audio kita. Nah, setelah itu sebelumnya siapkan icon juga atau teks yang akan kita input suaranya. Jadi yang akan diberi audio dari Mote-nya. Nah, di sini saya juga sudah siapkan tombolnya atau ikonnya. Nah, rekaman yang akan saya inputkan di sini ada voice 1 yang sudah saya rekam sebelumnya. Kemudian klik share. Caranya klik share, kemudian share link. Nah, kita kembali ke media pembelajaran. Kita blok untuk teks atau icon yang akan diinput rekaman Mote-nya. Nah, klik kanan insert link dan kita paste, apply di sini. Setelah itu secara otomatis audio yang sudah kita inputkan dalam teks tersebut akan muncul di sini. Nah, ini bisa kita play, kita coba ya. Halo adik-adik, untuk menghitung rata-rata berdasarkan data di atas, yang pertama, rumus rata-rata sendiri adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Jadi, nah, itu dia cara penggunaan Mote dan cara penginputan record atau rekaman dari Mote ke dalam media pembelajaran. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kegunaan mengenai Google Form dan juga Google Drive. Nah, Google Form di sini kami akan jadikan sebagai kuis untuk mengukur pemahaman siswa. Kemudian Google Drive-nya digunakan untuk menyimpan Google Form yang sudah kita buat. Nah, pertama-tama pastinya kita harus menyiapkan soal-soal yang akan kita ujikan kepada siswa. Kemudian langsung saja kita buka Google Form pada Google Search. Kita klik tombol Google Apps, kemudian klik icon form di sini yang berwarna ungu. Kita klik blank. Nah, akan muncul halaman pertama dari Google Form tersebut. Kita beri judul terlebih dahulu, yaitu kuis statistika SMP. Kita beri deskripsi, ukuran pemusatan data. Setelah itu untuk bagian pertama berisi biodata. Biodata yang pertama ada nama, model jawabannya adalah short answer. Kita klik wajib isi, kemudian add question untuk menambahkan asal sekolah. Asal sekolah juga short answer, wajib isi. Nah, untuk bagian yang kedua kita cukupkan pada nama dan asal sekolah. Kita klik seperti tanda sama dengan di bagian kanan ini untuk menambahkan bagian yang kedua yang berisi soal-soal yang akan kita ujikan. Kita beri deskripsi dan judul terlebih dahulu, judulnya soal pilihan ganda. Kemudian deskripsinya, pilihlah jawaban yang paling tepat. Setelah itu kita masukkan soal yang pertama. Kita klik plus pada tombol di sini. Kita buka file yang sudah kita siapkan, kita copy. Setelah itu kita paste ke sini. Nah, kita copy juga untuk jawabannya. Setelah itu kita setting terlebih dahulu untuk menjadikan form ini sebagai kuis. Nah, untuk jawaban benar bisa kita off-kan. Kemudian untuk responnya bisa kita limit to 1 respon, presentasi bisa acak pertanyaan. Jadi setiap siswa pertanyaannya bisa diacak. Kemudian kita reload terlebih dahulu. Setelah itu kita klik soal yang pertama tadi. Nah, di sini kita bisa menambahkan jawaban dari soal nomor 1. Soal nomor 1 kuncinya 8, kemudian poin dari soal nomor 1 yaitu 10. Nah, kita bisa tuliskan di sini, kita klik selesai, dan jangan lupa untuk wajib diisi.
Kemudian di sini juga ada tombol titik 3, shuffle option order, jadi jawaban dari setiap siswanya nanti juga bisa diacak. Untuk menambahkan soal nomor 2, kita klik lagi add question, kita copy terlebih dahulu. Saya mau mencontohkan soal yang ada gambarnya. Kita copy terlebih dahulu soalnya, kita paste. Kemudian untuk menambahkan gambarnya, kita klik logo picture di sini. Kita cari di mana kita menyimpan gambar tersebut. Kita upload terlebih dahulu. Nah, setelah itu muncullah gambar yang kita inginkan. Kemudian jangan lupa kita copy juga untuk jawabannya. Kemudian kita paste di sini. Nah, setelah itu beri kunci jawaban dan juga poin. Nah, karena nomor 2 ini lebih susah dari nomor yang pertama, kita kasih poinnya 15, kita klik selesai, kita klik wajib diisi. Nah, kemudian shuffle option order untuk mengacak jawaban. Seterusnya seperti itu, caranya sama sampai semua soalnya terinput. Kemudian di sini saya akan mengenalkan fitur tema yang ada di Google Form. Di sini ada tema fontnya. Untuk headernya bisa misalkan kita rubah James New Roman. Kemudian yang lainnya kita biarkan. Kemudian ada header, kita mau unggah agar menarik untuk dilihat. Saya mau mengunggah gambar statistika ini sebentar. Kita tunggu. Nah, kemudian muncullah statistik di atas ini sebagai headernya. Bisa kita atur juga warnanya. Kalau mau warna biru atau warna ini bisa diatur. Saya mau warna biru. Kemudian untuk backgroundnya juga bisa diatur. Sudah untuk temanya. Setelah itu, setelah semua soal termasukkan di sini, kita kirim kepada siswa. Untuk mengirimnya bagaimana? Kita klik send di sebelah sini. Kita kirim melalui link saja untuk lebih mudah. Kita shortkan dulu URL-nya supaya lebih ringkas. Kita copy. Nah, setelah kita copy, kita kirim link tersebut kepada siswa untuk dikerjakan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik, saya akan melanjutkan untuk yang berikutnya adalah beralih ke aplikasi Google Classroom. Jadi materi yang sudah kita buat nanti akan kita input ke Google Classroom. Nah, untuk yang pertama-tama kita harus menyiapkan kelasnya dulu. Oke, jadi di sini saya sudah menyiapkan sebuah kelas. Nah, setelah itu kita coba masukkan materi pada kelas ini. Caranya, kita klik classwork, create atau buat. Nah, karena kita akan memasukkan materi, maka klik material, lalu judulnya misalnya statistika. Nah, nantinya file yang akan di upload ke sini, misal kita, karena saya kemarin itu mengambilnya dari link, maka akan saya paste di sini. Kalau misal kita mempunyai file, soft file yang dipersiapkan untuk materi, apabila filenya itu ada di komputer, maka kita harus menguploadnya. Diklik yang ini. Oke. Terus selain itu, selain materi, kita juga menginput latihan soal yang sudah kita siapkan. Nah, caranya klik create atau buat. Nah, kalian pilih yang segmen. Nah, otomatis di sini judulnya kita seperti tadi, kita disuruh untuk mengisi judul dari latihan soal kita, misal latihan soal.
statistika. Setelah itu kita isi deskripsinya, misal ya kerjakan latihan soal di bawah ini. Nah, seperti itulah. Nah, seperti ini. Nanti kita upload filenya atau kita copy paste di sini linknya apabila menggunakan link. Karena di sini saya menggunakan Google Doc sama Google Form, maka kami lebih memakai link untuk memudahkannya. Lebih singkatnya ada di sini, kami sudah mempersiapkan. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, ini yang bawah itu adalah materi. Kolom materi, nah di dalamnya ada rangkuman rangkuman di Google Doc sama Google Slide untuk pembelajaran. Terus yang berikutnya itu latihan soal. Nah di sini. Nah di sini ada turn in, ada assignment 2. Jadi assignment ini sudah ditugaskan kepada 2 siswa, tetapi belum ada siswa yang mengumpulkannya. Oke. Mungkin itu kurang lebihnya dari saya. Terima kasih. Nah, untuk pembelajaran online, di sini kami membagikan link Google Classroom melalui WhatsApp kepada siswa dan meminta siswa tersebut untuk bergabung ke dalam Google Classroom dan melihat materi-materi yang sudah disediakan dalam Google Classroom mengenai materi apa saja yang akan kita bahas pada saat pembelajaran offline. Malam ini kita mau belajar statistika kelas 8 SMP. Nah, statistika itu definisinya bisa dibaca, statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis data. Nah, di sekolah kan pasti sudah diajari kan statistika, rangkaian, median, modus. Nah, ikut diulas lagi, kita belajar lagi. Pengetahuan yang berhubungan dengan cara pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, penganalisisan data, serta penyimpulan data. Nah, data sendiri itu ada 2, data kualitatif sama data kuantitatif. Terus lanjut, nah, di sini cara penyajian datanya. Kalau misal kita sudah dapat data-data, dapat data itu banyak, bisa disajikan dalam bentuk yang pertama tabel. Kita tahu kan tabel pas ini, bentuknya tabel seperti ini. Terus data itu juga bisa disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, kayak gini. Ini misalnya datanya nilai sekalian satu kelas, itu bisa dibentuk di data lingkaran, diagram lingkaran. Yang kedua, terus yang ketiga, bisa dalam bentuk diagram garis. Ngerti kan? Terus habis itu diagram batang yang terakhir. Terus lanjut di materi ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data itu bagaimana cara kita menghitung data-data itu. Cara menghitung rata-ratanya gimana, modusnya gimana, mediannya gimana. Yang pertama, kita cari rata-ratanya dulu. Dari definisi rata-ratanya itu kan adalah bilangan yang mewakili sekumpulan data. Jadi jumlah seluruh datanya itu dibagi sama banyaknya data. Ini rumusnya. Semua data misalnya data yang pertama ditambah data yang kedua ditambah data yang ketiga sampai semua data terus dibagi sama banyaknya jumlah data. Itu rumusnya rata-rata. Kan juga sudah diajarin di sekolah. Terus kut median. Nah, kut median itu cara gampangnya kalau misalnya data yang berbaris ini, itu kamu urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Terus baru diurutkan, dicari nilai tengahnya, itu namanya median. Adalah nilai tengah dari data yang diurutkan, ya kan? Terus, nah ini data dalam bentuk tabel, ini pakai rumus ini. Data sing ke n dibagi 2 ditambah n dibagi 2, ini n per 2 dibagi 1 harusnya. Per 2. Nanti langsung ke contoh soal aja. Nah, pada saat pengerjaan kuis ini melalui Google Form, yang dimana Google Form itu sudah tersedia di dalam Google Classroom, sehingga siswa dapat
mengakses Google Form tersebut melalui HP masing-masing dan juga bisa langsung mengerjakan melalui HP masing-masing seperti pada video. Nah, pada saat pengerjaan kuis ini, siswa tidak boleh bertanya ataupun berdiskusi dengan temannya pada saat kesulitan dalam mengerjakan soal, sehingga kita bisa tahu bagaimana keefektivitasan pembelajaran yang sudah kita lakukan. Oke, kemudian kita bisa melihat hasil pengerjaan siswa dengan cara membuka Google Drive. Kemudian kita lihat di bagian respon yang dimana setelah itu pada diagram batang ini kita bisa melihat bahwasanya siswa 1 mendapatkan skor 85, sedangkan siswa yang kedua mendapatkan skor 100. Izin mewawancarai terkait hasil belajar dari Aura. Nah, pertanyaannya sendiri itu seberapa sering panjenengan mengingatkan Aura untuk belajar? Sering, Mbak, diingatkan sering. Terus, seberapa sering panjenengan memberikan motivasi kepada Aura untuk belajar dengan rajin? Sering. Bila kebetulan Aura tidak belajar, apakah panjenengan selalu menegur agar melaksanakan belajar? Iya, selalu diingatkan. Jika ada persoalan yang dihadapi siswa mengenai materi yang sedang dipelajari, apakah panjenengan membantunya? Ya, insya Allah bisa, Mbak. Jika panjenengan tidak mampu menyelesaikan masalah belajar siswa, apakah menyuruh anak agar bekerja kelompok? Enggak, soalnya kan dia belajar. Jika melihat prestasi belajar Aura, apakah termasuk tidak baik? Jika tidak baik, apakah Bapak Ibu memarahinya? Tergantung nilainya baik kalau dia sudah belajar. Tergantung dia belajar apa enggaknya gitu. Apakah panjenengan selalu melibatkan diri dengan aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan di sekolah, baik perhatian, keuangan, dan kebutuhan lainnya? Iya. Apakah panjenengan memberikan kebebasan pada Aura untuk bisa belajar dan berusaha agar mencapai prestasi belajar yang sebaik-baiknya? Iya, pasti. Apakah panjenengan selalu mengingatkan pekerjaan rumah dari sekolah agar cepat dikerjakan dengan baik? Selalu diingatkan. Jadi supaya biar cepat dikerjakan. Jadi setiap saat selalu diingatkan. Apakah panjenengan selalu mencari ide atau gagasan baru mengenai cara-cara agar Aura bisa maju meraih prestasi? Ya, bagaimana ya? Apakah panjenengan selalu mencari ide atau gagasan baru mengenai cara agar putri panjenengan bisa maju meraih prestasi? Iya. Terima kasih. Iya. Baik, selanjutnya saya akan mewawancarai terkait hasil belajar Gina. Seberapa sering Ibu mengingatkan putrinya untuk belajar? Lumayan sering. Seberapa sering Ibu memberikan motivasi kepada putrinya untuk belajar dengan rajin? Sering saya nasihati. Bila kebetulan putri Ibu tidak belajar, apakah Ibu selalu menegur agar melaksanakan belajar? Sering saya tegur. Jika ada persoalan yang dihadapi siswa mengenai materi yang sedang dipelajari, apakah Ibu bisa membantunya? Senang bisa. Saya kadang tanya sama temannya. Jika Ibu tidak mampu menyelesaikan masalah belajar siswa, apakah menyuruh anak agar bekerja kelompok? Iya. Jika melihat prestasi belajar putri Ibu termasuk tidak baik, apakah Ibu memarahinya? Jarang. Apakah Ibu selalu melibatkan diri dengan aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan di sekolah, baik perhatian, keuangan, dan kebutuhan lainnya? Iya. Apakah Ibu memberikan kebebasan pada putrinya untuk belajar, berusaha agar mencapai prestasi belajar yang sebaik-baiknya? Iya. Apakah Ibu mengingatkan pekerjaan rumah dari sekolah agar cepat dikerjakan dengan baik? Iya. Apakah Ibu selalu mencari ide atau gagasan baru mengenai cara-cara agar
Putri Panjenengan bisa maju meraih prestasi? Iya, kadang-kadang. Oke, setelah dilakukannya wawancara, kita masukkan jawaban dari kedua wali murid tersebut ke dalam Google Form. Kemudian kita lihat diagram dari respon kedua wali murid tersebut, yang dimana meskipun cara mendidik mereka yang berbeda, tetapi setelah diperhitungkan menghasilkan nilai atau poin yang relatif sama, yaitu 90 untuk kedua wali murid siswa tersebut. Sebelumnya mohon maaf apabila pada Google Form tersebut terdapat 3 responden, dikarenakan responden yang pertama adalah kelompok kami sedang menguji coba link tersebut. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang efektivitas penggunaan Jamovi. Nah, pertama kita akan menggunakan Jamovi yaitu dengan aplikasi. Di sini dari data yang telah dikumpulkan kelompok saya sebelumnya diperoleh yaitu nama siswa. Nah, di sini nama siswa ada dari 2 siswa. Yang pertama yaitu Aura, yang selanjutnya yaitu Vina. Nah, dari Aura dan Vina ini diperoleh nilai siswa setelah pembelajaran. Nilai siswa yaitu 100 dan 85. Nah, setelah itu di sini di Jamovi kita akan mencari dari nilai min yang ada. Nah, setelah kita cari di sini terlihat bahwa nilai min-nya adalah 92,5. Untuk yang selanjutnya kita akan menginputkan juga dari nilai hasil wawancara dengan orang tua. Di sini diperoleh nilai wawancara yaitu sama-sama 90. Kemudian kita inputkan di sini untuk mencari nilai rata-rata. Nah, di sini diperoleh yaitu nilai siswa rata-ratanya 92,5 dan hasil wawancaranya 90. Kemudian dari sini kita akan mencari korelasi antara nilai siswa tersebut dengan nilai hasil wawancara dengan orang tua. Kita inputkan untuk siswa dan juga orang tua. Kemudian kita inputkan untuk rata-rata. Kemudian kita cari Nah, di sini diketahui pada diagram yaitu hasil yang telah diketahui dari rata-rata tersebut. Di sini menjelaskan bahwa efektivitas pembelajaran dengan Jamovi untuk mengukur korelasi antara nilai siswa dan orang tua menjadi semakin akurat. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah,
Jadi, seiring dengan semakin berkembangnya teknologi, guru atau tenaga pendidik dituntut untuk semakin profesional dalam pembelajaran. Guru atau tenaga pendidik perlu menciptakan inovasi dalam pembelajaran agar semakin berkualitas sehingga dapat menghasilkan siswa-siswi yang berkualitas pula. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang sekaligus akan berdampak pada pemahaman siswa. Nah, pemanfaatan teknologi yang dimaksud ini seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya mengenai pemanfaatan menggunakan media pembelajaran seperti Google Slide, Google Doc yang digunakan untuk rangkuman materi. Nah, itu akan menambah keefektivitasan dalam pembelajaran siswa karena pada materi statistik sendiri, pada subbab penyajian data yang membutuhkan gambar tabel, gambar diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis, itu membutuhkan visualisasi yang jelas supaya siswa-siswi ini tidak rancu dalam membayangkan atau menggambarkan diagram yang dimaksud, yang nantinya akan mengakibatkan ketidakvalidan hasil yang akan ditentukan. Nah, selain itu juga bisa kita memanfaatkan aplikasi Google Form, kita gunakan sebagai kuis supaya juga meringankan tugas kita sebagai guru agar tidak mengoreksi satu-satu, karena dengan menggunakan Google Form ini kita bisa langsung mengetahui hasil akhir dari pengerjaan siswa tersebut. Oke, untuk selanjutnya laporan hasil akhir akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang laporan hasil akhir. Di sini yang pertama tertera tabel hasil kuis siswa. Jadi setelah kita melakukan proses pembelajaran dengan siswa, kita memberi kuis kepada siswa untuk mengukur seberapa pemahaman siswa setelah dilakukan proses pembelajaran. Nah, di sini yang pertama ada siswa pertama bernama Jasmine Aura Putri dengan nilai 100, kemudian siswa kedua dengan nama Davina Raisya Aulia dengan nilai 85. Nah, dari hasil observasi pada saat proses pembelajaran dan juga hasil pengerjaan kuis, diketahui bahwa siswa pertama dan siswa kedua dapat memahami materi yang telah diajarkan. Hal ini dapat dilihat dari nilai kuis siswa yang lumayan tinggi keduanya. Kemampuan pemahaman yang mereka miliki juga sangat baik. Respon siswa kedua lebih aktif daripada siswa pertama pada saat proses pembelajaran. Dikarenakan siswa kedua ini lebih sering bertanya daripada siswa pertama. Sedangkan dalam mengerjakan soal, siswa pertama dan siswa kedua memiliki tingkat ketelitian yang berbeda, di mana siswa pertama lebih teliti dibanding siswa kedua. Dapat dilihat dari hasil pengerjaan kuis mereka. Selanjutnya terpaparkan tabel hasil wawancara wali murid. Jadi selain kita melakukan proses pembelajaran dan mengukur pemahaman siswa, kita juga mewawancara wali murid untuk mengetahui dukungan wali murid terhadap proses pembelajaran anaknya. Nah, di sini yang pertama ada Ibu Ida selaku wali murid dari Jasmine Aura Putri dengan poin hasil wawancara 90, kemudian yang kedua ada Ibu Nasri dengan selaku wali murid dari Davina Raisya Aulia dengan poin hasil wawancaranya 90. Dari hasil respon wali murid terdapat terhadap kedua siswa dapat dilihat bahwa dukungan antara kedua wali murid itu relatif sama karena poinnya juga sama-sama 90. Namun perbedaannya bahwa wali murid siswa kedua tingkat sosialnya lebih tinggi dengan anaknya ditunjukkan pada saat siswa tersebut diminta untuk belajar kelompok ketika tidak dapat menyelesaikan masalah dalam pembelajaran. Sedangkan wali murid siswa yang pertama cenderung lebih memfasilitasi anaknya. Berbeda dengan wali murid siswa yang kedua. Wali murid siswa yang pertama cenderung memfasilitasi anaknya dengan mengikuti bimbingan belajar ketika tidak dapat menyelesaikan masalah. Selain itu, siswa pertama memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi akan belajarnya. Sehingga wali murid siswa pertama lebih jarang mengingatkan untuk belajar. Dibandingkan dengan siswa kedua, wali murid siswa kedua lebih sering untuk mengingatkan belajar pada siswa kedua karena rasa tanggung jawab yang kurang. Selanjutnya ada hasil penghitungan menggunakan Jamovi. Di sini tertera rata-rata nilai siswa dan rata-rata poin wali murid. Poin hasil wawancara wali murid. Yang pertama rata-rata nilai siswa dengan nilai 92,5, kemudian rata-rata poin wali murid dengan nilai 90.
Di sini juga ada diagram batang dari kedua rata-rata. Nah, kesimpulan dari hasil laporan di atas dapat dilihat dari diagram batang di atas bahwa hubungan antara siswa dengan wali murid cukup relevan. Jadi, dukungan wali murid dari perhatian, motivasi, nasihat, serta finansial sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Selain itu, kesadaran siswa juga berperan penting dalam meningkatkan hasil belajarnya. Nah, perlu diketahui bahwa semasa pembelajaran yang kami lakukan kemarin, ada yang harus dievaluasi tentang bagaimana supaya pembelajaran lebih interaktif lagi antara guru dengan siswa, sehingga pembelajaran menjadi tidak pasif. Saran dari kelompok kami untuk kedepannya, pembelajaran lebih melibatkan siswa dengan cara menggunakan sistem diskusi ataupun menyelipkan permainan dalam pembelajaran, serta membuat kuis yang interaktif. Sehingga siswa juga berperan aktif dan tidak mudah bosan saat pembelajaran. Alhamdulillah, telah selesai pemaparan produk hasil perkuliahan aplikasi komputer. Terima kasih kepada dua siswa kami, yakni Jasmine Aura Putri dan Davina Raisya Aulia. Terima kasih kepada Ibu Ida dan Ibu Nasri selaku wali murid dari kedua siswa. Tak lupa terima kasih kepada anggota kelompok 5, ada Ummina, Ingrid, LH, Adit, dan saya sendiri. Semoga apa yang sudah kita laksanakan menjadi hal yang bermanfaat. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.